Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mesya Marasabesi di program spesial interview tribunambon.com. Hari ini program spesial interview agak beda dengan yang biasanya karena biasanya kita gelar di studio tribunambon.com. Namun hari ini kita on the spot langsung ke ruangan kerja narasumber spesial kita juga. Hari ini ada orang nomor 1 di Kota Ambon, Tribuners, ada Wali Kota Ambon, Bapak Dr. Randus Bodewin Melkias Watimena. Apa kabar Pak hari ini? Baik, sehat Mbak Mesya, para pemirsa sekalian, Tribuners. Ya. Iya, hari ini ada kesibukan apa aja nih Pak selain menghadiri sebagai narasumber di Tribun Ambon Pak? Iya, memang ya agenda hari ini cukup padat. Jadi dari pagi kami menghadiri safari Natal pemerintah Kota Ambon di Kecamatan Sirimau di Jemaat Peniel Batu Gajah. Kemudian HUT Dharma Wanita Persatuan Kota Ambon ke-26 ya menerima audiens dan hari ini kemudian bersama dengan Mesya di kegiatan ini. Dan rencananya nanti juga akan menghadiri acara Cuci negeri, cuci negeri di Soya. Cukup padat ya Pak sebagai seorang kepala daerah, cukup padat dengan aktivitas setiap hari begitu Pak. Iya. Iya. Nah, Tribuners, tema special interview hari ini yaitu Beta for Ambon Manise. Ini tentunya cukup sinkron dengan slogan Bapak dan juga wakilnya Ibu Eli Toisuta yaitu Beta for Ambon, Ambon for semua. Iya, memang sengaja kita sinkronkan ya Tribuners karena di special interview hari ini kita akan membahas terkait dengan progres dari kinerja Pak Wali sendiri yang kurang lebih ini Pak mau memasuki usia ke 1 tahun kepemimpinan ya Pak setelah nanti di 20 Februari 2025 lalu. Jadi ini tepat 10 bulan kepemimpinan Pak Wali. Iya. Dan ini adalah Pak Wali ini adalah salah satu kepala daerah yang kita lihat juga sangat aktif bermedsos Pak. Iya. Pak itu followersnya sekarang udah berapa Pak? Ya followers tidak banyak. Kalau di TikTok sudah 51.000. Kalau di Facebook 30 berapa ya? 34 atau 38. Gitu. Iya, ini akhirnya warga juga sangat senang. Kalau di Maluku Utara mereka punya kepala daerah, ada Ibu Shirley yang juga cukup aktif di medsos, dan kita di Kota Ambon juga punya Pak Wali yang sangat aktif berinteraksi dengan warganya di Kota Ambon begitu Tribuners lewat media sosial. Kalau itu Pak, ini biasanya warga banyak yang tanya nih. Kalau yang balas-balas komentar di medsos itu Pak sendiri atau ada tim? Saya sendiri. Jadi saya mengelola medsos ini semata-mata untuk menyampaikan apa yang saya lakukan. Saya tidak mungkin memposting sesuatu yang tidak saya lakukan. Jadi sebagian besar adalah aktivitas saya dan program-program kerja yang kita lakukan bagi kepentingan masyarakat Kota Ambon. Tujuannya adalah untuk mempublikasi, menyampaikan kepada publik tentang apa yang kita lakukan. Jadi kalau sebagian menilai itu pencitraan silakan, tapi tugas kami adalah melakukan segala sesuatu bagi kota ini dan menyampaikannya kepada publik. Nah, supaya apa yang menjadi keluhan masyarakat ataupun tanggapan masyarakat itu dia bisa terjawab dengan baik, ya saya sendiri yang menjawab. Karena kalau kasih admin yang jawab, belum tentu sama dengan saya menjawab sendiri. Nah karena itu memang karena ada pembatasan-pembatasan soal banyaknya komentar yang bisa kita jawab, makanya ada yang saya kan kalau jawab diblokir dulu, kalau sudah melewati batas besok baru bisa lanjutkan lagi. Jadi mohon maaf buat warganet ya. Kalau misalnya ada komentar yang belum terjawab, ya pelan-pelan pasti terjawab lah, gitu. Iya Pak, jadi ini warga cukup senang dengan. Tapi Pak, bagaimana Pak? Kira-kira manajemen waktu Bapak dengan agenda yang cukup padat, sambil itu Pak membalas komentar dari warganet. Iya, kalau saya konsisten, kalau saya lagi bekerja tidak mungkin saya menjawab. Nah biasanya kalau kita berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain di dalam mobil, saya jawab. Kalau tidak, maka pasti malam. Makanya kalau diperhatikan,
jam saya untuk membalas komentar itu kan jam 11 malam sampai jam 2. Ya sekitar itu. Sampai diblokir saya stop. Kira-kira seperti itu. Jadi bermedsos bagi kami pejabat publik dan ASN mesti diatur sehingga tidak mengganggu waktu kerja. Ya kalau misalnya lagi kosong setelah selesai diskusi surat-surat, ada waktu 10-15 menit, ya itu kita gunakan untuk membalas. Gitu. Ya, jadi sudah terjawab ya Tribuners. Ternyata itu Pak Wali sendiri yang menjawab komentar dari Tribuners, bukan dari tim atau dari mana-mana, bukan, tapi itu Pak Wali sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu luangnya aja ya Pak ya, ketika lagi bermedsos begitu. Nah Tribuners, jadi Pak Wali ini setelah dilantik, bukan hanya setelah ya, dari masa kampanye, kemudian sebelum itu Pak Wali ini juga menjabat sebagai penjabat Wali Kota Ambon juga. Itu Pak Wali punya 17 program prioritas Tribuners dan masih dijalankan sampai sekarang begitu ya Pak Wali ya? Waktu menjadi penjabat wali kota tahun 2022-2023 itu saya punya 11 kebijakan ya. 11 kebijakan prioritas. Memasuki tahun kedua saya punya 5 kebijakan prioritas. Jadi ya disesuaikan dengan kewenangan kita dan waktu menjabat. Nah, karena itu tidak terlalu spesifik untuk menyelesaikan seluruh persoalan. Tapi setelah terpilih menjadi wali kota ya, dan wakil wali kota IBLI, kami bersepakat untuk ya melihat kondisi aktual kota Ambon ini dengan berbagai persoalan mendasar yang sementara dialami oleh masyarakat. Nah karena itu kami rumuskan 17 program prioritas. Kalau kita perhatikan 17 program prioritas ini disusun ya, untuk apa? Untuk menjawab persoalan masyarakat hari ini. Karena itu kami tidak merangkaikan dia dalam kata-kata yang ada di angan-angan atau ini tidak. Tetapi betul-betul program-program yang kalau dilakukan dia akan menjawab kebutuhan masyarakat kota hari ini. Memang tidak semua bisa kita lakukan dalam waktu yang 5 tahun. Tapi paling tidak hasil identifikasi selama menjadi PJ Wali Kota 2 tahun dan juga dengan membaca bagaimana keinginan masyarakat bagi kota ini, maka muncullah 17 program prioritas itu. Gitu. Dan dari 17 program prioritas itu Pak, mungkin yang paling krusial di tengah-tengah masyarakat itu ada dari sektor infrastruktur, kemudian soal penanganan sampah dan air bersih, itu yang mungkin yang paling dekat dengan masyarakat ya. Ya, itu yang utama. Karena itu dia ada air bersih di urutan 1, penanganan persampahan di program prioritas kedua, dan perbaikan infrastruktur ada di program prioritas ketiga. Tapi begini Pak, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami secara jelas ya gambaran sederhana dari 17 program prioritas ini Pak. Mungkin Pak bisa jelaskan kepada Tribuners 17 program prioritas ini saat ini Kota Ambon sedang bergerak ke arah mana Pak dari 17 program prioritas itu? Jadi kenapa pada saat kita masuk dalam kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota, kita diminta untuk menyusun visi, misi, dan program prioritas. Ya ini dimaksudkan supaya apa? Selain dia merupakan janji politik kita kepada masyarakat, tetapi dia akan menjadi dasar pijak kita untuk menyusun ya arah pembangunan selama 5 tahun yang kemudian di breakdown dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. Nah, 17 program prioritas ini yang tadi saya bilang bahwa dia merupakan hasil identifikasi terhadap kebutuhan rakyat Kota Ambon, kota ini. Kebutuhan Kota Ambon. Nah, dia harus diwujudkan dalam kebijakan daerah, kota. Jadi hari ini 17 program prioritas itu bukan cuma sebagai janji politik wali kota dan wakil wali kota Ambon terpilih 2025-2030, tetapi dia menjadi arah kebijakan kota ini selama 5 tahun kepemimpinan kami sebagai wali kota dan wakil wali kota.
Nah, karena itu kalau kita perhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Ambon, dia memuat visi pembangunan Kota Ambon. Ambon Manise yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan, itulah visi kami ketika kami mencalonkan diri. Dia sudah menjadi visi Kota Ambon hari ini. 4 misi, mewujudkan Ambon Manise maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Kemudian Ambon yang inklusif, mewujudkan Ambon yang toleran, dan Ambon yang berkelanjutan. Itu jadi misi Kota Ambon hari ini, 5 tahun ke depan. Nah, kemudian di breakdown dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program. Nah, program prioritas kami, prioritas artinya bukan ini saja. Iya, Pak. Harus kita maknai itu. Kota Ambon 5 tahun ini tidak hanya 17 ini saja. Ada begitu banyak program yang akan kita lakukan, tapi prioritas kami adalah 17 ini. Kan dia seperti itu. Iya, Pak. Jadi dari sekian banyak program yang dilakukan oleh pemerintah kota 5 tahun ini, 17 ini yang menjadi prioritas karena dia adalah janji politik kami pada saat kami kampanye, meyakinkan publik, masyarakat bahwa kalau pilih kami akan wujudkan 17 ini. Jadi seperti itu. Jadi di 1 tahun kepemimpinan ini Pak, kira-kira sudah berapa persen Pak dari program 17 program prioritas itu yang ya, nanti kita akan ukur di akhir tahun persentasenya. Karena begini, 17 program prioritas dan program-program yang lain setelah di breakdown di RPJMD, dia akan ditetapkan target capaian per tahun. Nah, nanti di 5 tahun masa kepemimpinan kita, di akhir masa kepemimpinan, kemudian akan diukur sampai sejauh mana capaiannya. Nah, karena itu kalau kita mengukur tahun pertama ini, ada persentase yang bisa kita capai, tetapi mesti diukur pada akhir tahun nanti. Misalnya, kalau kita bicara soal program prioritas akses air bersih kepada masyarakat, indikatornya adalah perbaikan pelayanan air bersih. Kemudian memastikan bahwa jumlah masyarakat yang belum terakses air bersih sebelum kami menjabat dan 1 tahun kami menjabat, progresnya seperti apa. Misalnya, setelah kita lakukan upaya untuk penyediaan akses air bersih kepada masyarakat sepanjang tahun atau dari 20 Februari sampai dengan akhir Desember, berapa titik baru air bersih yang sudah kita buka. Dari masing-masing titik berapa jumlah KK yang terakses. Nah, dengan sendirinya dia akan meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam penyediaan air bersih, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat yang selama ini belum terakses air bersih bisa memperoleh air bersih. Jadi mudah untuk kita mengukur, ya, mudah untuk kita mengukur. Yang berikut soal pengelolaan persampahan. Kita punya data tentang jumlah sampah yang dihasilkan per hari di Kota Ambon. Dan sebelum 20 Februari, berapa persen kapasitas pemerintah kota dalam mengangkut, mengelola, bahkan jumlah kapasitas sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, cara mengukurnya setelah kami menjabat, kami memperbaiki kapasitas pemerintah dengan apa? Mulai merubah ya TPS-TPS yang ada. Kalau kemarin dipenuhi Kota Ambon dipenuhi dengan TPS beton, kita rubah dengan waste bin, ya, tempat kontainer plastik itu dibikin lebih rapi. Tujuannya adalah supaya sampah tidak bertabaran di luar. Kemudian pada saat kami belum menjabat, berapa sih unit mobil sampah pemerintah kota? Berapa sih TOSA yang kita miliki? Berapa tempat sampah yang kita miliki di lingkungan masyarakat? Bisa dihitung setelah kami melakukan program prioritas tentang pengelolaan persampahan. Bagaimana kondisi tempat pembuangan akhir kita? Kalau kemarin masih sistemnya open dumping, sekarang misalnya dirubah menjadi sanitary landfill, itulah progres kemajuan. Kemudian persentase sampah yang dihasilkan dan terkelola. Ada semua datanya bisa kita sajikan. Nah,
Mengukurnya itu seperti itu. Sebelum dan sesudah. Kalau sebelum sama dengan sesudah berarti tidak ada progres. Tapi kalau sebelumnya kita ada dalam posisi ini, misalnya setelah posisi ini berarti ada progres. Contoh soal pengelolaan air bersih. PDAM Kota Ambon ini sejak dia dibentuk tidak pernah sehat. Iya, Pak. Ada dalam kondisi sakit dan rugi. Tapi coba lihat hari ini. PDAM Kota Ambon sudah sehat dan untung. Artinya apa? Tingkat kebocoran air semakin berkurang. Kapasitas pemerintah untuk penyediaan air bersih semakin bertambah. Jadi kira-kira seperti begitu. Kemudian infrastruktur mudah kita mengukur. Sebelum kami jadi wali kota, Pasar Merdeka seperti apa? Setelah kami jadi dan melakukan penataan, seperti apa hari ini? Dan infrastruktur lain, jalan misalnya. Ada data kita jalan rusak di tahun 2024. Setelah kami menjabat hampir setahun ini, jumlah jalan rusak bertambah atau berkurang? Berapa yang sudah kita, berapa ruas jalan yang sudah kita aspal? Ya, itu jalan raya. Belum lagi infrastruktur yang lain. Jadi mudah untuk mengukur sebenarnya. Dari statistik kita mengukurnya mudah. Dan setiap ada peningkatan, itulah keberhasilan. Kita tidak bisa bersandar kepada hasil analisa-analisa berdasarkan ya keinginan masing-masing. Karena kita punya alat analisa yang bisa kita pertanggungjawabkan. Begitu. Dan apalagi kalau soal perbaikan infrastruktur ini Pak, sangat begitu responsif. Bisa dilihat dari pemberitaan saja, Bapak sudah langsung cepat tanggap ya begitu ya Pak ya. Iya. Dan Pak, dari 17 program prioritas ini kan akhirnya istilahnya dirangkum lah. Jadi slogan Beta Par Ambon, Ambon Par Semua begitu. Dan slogan itu terpampang di banyak sekali titik-titik yang ada di Kota Ambon. Misalnya di Jalan Jenderal Sudirman Pak, yang pas turunan kita perbaiki itu ya. Sudah ada di situ slogan Beta Par Ambon, Ambon Par Semua. Nah, Pak Wali bagaimana Pak ingin masyarakat memahami itu dengan mudah seperti apa Pak? Misalnya saja dalam konteks kebersihan begitu atau peduli sesama. Mereka bagaimana untuk memahami slogan itu Pak? Jadi konsep Beta Par Ambon, Ambon Par Semua ini lahir dari beta pribadi waktu masih menjadi penjabat wali kota. Jadi begini, waktu 2022 ketika ketemu mau memperingati hari ulang tahun Kota Ambon ke-447, beta memilih mengambil tema Kasih Par Ambon. Tema yang singkat dan tidak pernah orang membuat tema sesingkat itu. Singkat saja, Kasih Par Ambon. Kenapa? Karena melihat kondisi Kota Ambon yang kita kurang peduli. Masing-masing kita hidup dengan cara kita sendiri. Kita tidak terbiasa untuk membangun pemikiran kolektif untuk bagaimana melihat Ambon ini sebagai milik kita bersama. Jadi pribadi-pribadi kita, beta itu kan pribadi. Ya, hanya melihat betanya, tapi tidak lihat ketong. Nah, karena itu Kasih Par Ambon itu supaya ketong terbiasa untuk memberikan sesuatu par Ambon bukan uang. Tetapi dalam kedudukan jabatan kita, kalau sebagai tukang ojek, jadilah tukang ojek yang baik. Apapun posisi kita. Kalau sebagai ASN, jadilah ASN yang baik. Ketong kasih, ketong pun diri-diri ini para Ambon supaya Ambon semakin baik. Di periode kedua jadi PJ beta bikin Ambon Par Semua. Kasih Par Ambon, masing-masing pribadi kita sudah memberikan sesuatu untuk Ambon. Ambon harus menjadi milik bersama. Bukan milik satu kelompok tertentu, suku tertentu, agama tertentu. Nah, pada saat mencalonkan diri sebagai wali kota, Beta Par Ambon, Ambon Par Semua. Beta pribadi tapi juga waktu itu kan karena tagline ketong kan Bodewin Watimena Elito itu kan beta juga tuh. Iya Pak. Tapi beta yang dimaksudkan pribadi-pribadi kita harus menjadikan diri kita untuk Ambon. Semua fokus untuk Ambon, Beta Par Ambon. Kalau semua sudah kasih buat Ambon ya Ambon Par Semua. Kan gitu, mudah saja tuh. Nah,
Pesannya adalah semua kita yang memilih hari ini memilih hidup, menetap, baik menjadi warga kota maupun yang belum menjadi warga kota tapi tinggal di Ambon. Tugas ketong adalah memberikan diri kita untuk kebaikan Ambon. Buang sampah pada tempatnya, pada waktunya. Jangan bikin kacau di Ambon. Jangan baku pukul, jangan bertikai, jangan berkonflik. Karena Ambon rumah bersama ketong. Ya. Kalau ini bisa dilakukan, jadi beta para Ambon per semua ini upaya untuk apa ya? Unity. Persatuan. Memandang Ambon sebagai milik bersama. Karena itu dia tercermin dalam visi misi. Ambon manusia yang inklusif, toleran dan berkelanjutan. Ini semua bicara soal Ambon yang hidup damai berdampingan dalam keberagaman dan kemajemukan. Begitu. Iya, Pak. Mudah saja memahami. Dan beta par Ambon. Ya. Itu yang Pak Wali dan kemudian Ibu Eli memberikan melalui 17 program prioritas itu ya Pak ya. Nah Pak, tapi kita tahu bahwa saat ini semua daerah terdampak efisiensi anggaran Pak. Betul. Dan Kota Ambon sendiri terdampak sekitar 163 miliar. 132. 132 miliar. Nah, lalu bagaimana Pak untuk menjalankan program prioritas itu bisa Bapak pastikan bahwa tidak bisa berjalan dengan aman begitu Pak dengan keterbatasan anggaran yang ada? Iya. Memang kalau kita bicara soal kerja birokrasi, setiap upaya kita untuk melakukan perbaikan peningkatan terhadap sesuatu hal, dia butuh input. Ya, input yang terutama adalah soal ketersediaan anggaran. Iya. Supaya kita mencapai output yang kita harapkan. Nanti di dalamnya ada bicara soal sumber daya manusia, kemampuan kita. Tapi yang paling penting adalah tersedia anggaran untuk kita mau, misalnya, bagaimana kita tahun depan mau membangun tempat pengolahan sampah terpadu dengan menggunakan metode yang modern. Mengolah sampah dan menghasilkan sesuatu dari sampah yang kita angkut dan kita olah. Tentu butuh anggaran. Nah, kondisi tahun depan, semua kita diperhadapkan dengan pemotongan transfer ke daerah. Kota Ambon terdampak dengan 132 miliar itu. Yang di satu sisi, kita diminta untuk segera memberikan kepastian kepada seluruh tenaga-tenaga honorer. Diangkatlah semua menjadi P3K dan sebagian menjadi P3K paruh waktu. Yang membutuhkan biaya yang bertambah. Biaya yang bertambah ini diperhadapkan dengan pemotongan TKD, maka kita semua akan mengalami kesulitan di tahun depan. Semua, tidak ada yang tidak. Kecuali bagi daerah-daerah yang dia mandiri secara fiskal, punya pendapatan asli daerah yang besar. Nah, Kota Ambon termasuk salah satu dari satu-satunya kabupaten kota yang ya mau dibilang cukup besar PAD-nya dibanding dengan 10 kabupaten kota yang lain. Tetapi dalam situasi pemotongan TKD sebesar itu kami semua sulit. Bahkan kalau ketemu dudukan dia kemarin sebelum pembahasan APBD, setelah kita dudukan pendapatan kita diperhadapkan dengan belanja, maka di luar belanja pegawai, masing-masing OPD cuma dapat 200 juta. Pertanyaannya 200 juta ketemu bisa bikin air bersih? 200 juta ketemu bisa aspal jalan? Tidak bisa. Nah, dengan kondisi yang sama dihadapi oleh semua daerah, ada banyak daerah yang kemudian sudah memilih untuk melakukan hutang. Kita rasa kota juga tidak pada waktunya mungkin tidak bisa menghindari itu. Nah, apa strategi kita? Dalam penyusunan APBD kemarin saya memilih untuk membuka ruang untuk pinjaman daerah. Tetapi pinjaman daerah itu belum kita lakukan di tahun ini. Jadi kita menyusun APBD dalam proses berimbang dengan defisit terbuka. Kami defisit terbuka cukup besar, kita susun 200 miliar. Nah, dari mana kita menutup defisit itu nantinya? Tentu dari penerimaan pembiayaan yang salah satu sumbernya adalah pinjaman daerah. Tapi kenapa kita belum pinjam hari ini? Kita masih
terus berjalan dan berharap terjadi relaksasi transfer keuangan ke daerah di tahun depan. Nah, dia seperti itu. Jadi Kota Ambon rencana untuk mengajukan pinjaman juga, Pak? Tapi nanti di tahun depan, kalau tidak terjadi perubahan atau relaksasi terhadap pemotongan TKD ya 132 miliar itu. Nah, sambil kita berharap relaksasi, kita punya kiat-kiat ke depan untuk bagaimana bisa meningkatkan PAD yang tidak bersumber dari pajak. Jadi kami memilih untuk tidak akan menaikkan pajak yang membebani rakyat. Kita akan membuka beberapa ruang untuk memastikan bahwa kita punya pendapatan ya dari retribusi dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Kemudian yang berikut, kalau kita mau keluar dari situasi ini, tentu kita harus berpikir untuk bekerja bersama dengan pihak pemilik modal atau investor. Nah, pemerintah kota akan menggunakan 2 skema di tahun depan untuk paling tidak pembangunan tetap ada di Kota Ambon di tengah-tengah kita kekurangan biaya dari pemotongan TKD ini. Yang pertama, kita menggunakan skema KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini akan kita lakukan ke depan adalah untuk membangun klinik mata Ambon Vlissingen menjadi lebih bagus dengan konsep green. Ya, kita coba meniru Mayapada. Nah, kemudian yang kedua dengan skema BOT, Build, Operation, Transfer, atau bekerja bersama dengan investor supaya dengan kita punya aset tanah, mereka bangun, mereka kelola selama beberapa puluh tahun, dan pada waktunya dia menjadi milik pemerintah kota. Ya, skema BOT namanya. Nah, ini yang kita lakukan supaya apa? Tetap ada pembangunan di Kota Ambon dengan anggaran yang terbatas ini, tapi dibiayai oleh pihak investor begitu. Ya Pak, jadi ini kalau bicara soal peningkatan PAD Pak, Ambon ini kan punya banyak potensi ekonomi berbasis kota ya Pak, ada pariwisata, kuliner, kemudian musik hingga ekonomi kreatif. Nah, dari seluruh potensi yang ada ini Pak, menurut Pak Wali sendiri mana yang paling cepat bisa dikonversi untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah itu sendiri, Pak? Iya, kalau kita bicara soal peningkatan PAD, yang paling cepat tentu dengan pengelolaan aset, ya, pengelolaan aset. Misalnya pasar gambus milik kita akan kita pakai untuk ya kebutuhan kita mendapatkan PAD, ya parkir mobil-mobil trek. Kita akan bangun tahun depan untuk memastikan Pantai Merdeka itu tersedia lahan untuk kuliner. Dari situ kita bisa menarik retribusi. Ya, itu yang paling cepat. Tapi upaya kita untuk meningkatkan PAD tentu dari seluruh sektor yang berpotensi. Pariwisata, tahun depan kita kembangkan wisata mangrove di Lateri sampai Paso itu. Nah, itu cita-cita Bapak dari dulu ya? Ya, dari dulu. Waktu itu sering wawancara, Bapak sering ngomong-ngomong soal itu. Tapi memang karena ya banyak hal belum bisa terlaksana, tapi pasti terlaksana. Iya. Karena saya sudah jadi wali kota definitif. Nah, itu akan berpotensi mendapatkan PAD yang sangat besar. Kita akan memastikan bahwa ada anak-anak muda kita yang bisa menerbangkan itu para layang. Iya. Itu di air liu. Kalau ada atraksi itu orang pasti akan banyak ke sana. Dan mereka banyak di sana otomatis ada pemasukan untuk nah itu kita akan bikin banyak. Di mungkin di sebelum akhir tahun saya akan hidupkan Pantai Wainito, Air Selobar, dan Amoso. Kita sudah membuat kontainer-kontainer untuk nanti beroperasi supaya kita dapat retribusi lagi dari situ. Retribusi ini kan pemerintah menyediakan jasa, orang menggunakan, mereka bayar. Bukan pajak. Nah, kami tidak memilih untuk menaikkan pajak. Jadi itu kiat-kiat inovasi yang kita lakukan supaya mudah-mudahan nanti di tahun depan ada peningkatan PAD, ya. Jadi mengurangi beban biaya akibat dari pemotongan TKD itu.
Gitu. Di Pasar Mardika itu Pak, itu kan jadi sumber PAD terbesar juga ya waktu itu untuk Kota Ambon, tapi sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Tidak ada rencana dari pemerintah kota Pak untuk mengambil alih itu lagi Pak, karena kan sekarang kan masih banyak publik yang masih sering ingin bahwa pengelolaan Pasar Mardika itu dikembalikan ke Pemkot begitu Pak. Ya, memang kalau bicara soal Pasar Mardika kan nanti kita menjadi berbenturan dengan pemerintah provinsi. Tapi intinya begini, Masya ya, kita menyadari bahwa Pasar Mardika ataupun pasar tradisional yang lain itu adalah pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi kota. Kalau kita salah kelola, bisa dipastikan bahwa ekonomi kita akan semakin mundur. Kalau kita lihat hari ini kan mestinya dengan pasar yang lebih modern, dengan fasilitas yang lebih baik, kita berharap dia akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Kota Ambon. Tapi karena dia masih dalam proses pengelolaan, kita berharap ya bisa terkelola dengan baik. Nah, soal ambil alih saya rasa tidak akan terjadi pengambil alihan seperti itu. Ini kan aset tanah milik pemerintah pusat. Ya kalau pemerintah provinsi, bangunannya dibangun oleh pemerintah pusat, diserahkan kepada pemerintah provinsi. Kalau pada waktunya pemerintah provinsi menyerahkan kepada pemerintah kota, maka kami akan berupaya untuk mengelolanya secara baik. Prinsipnya begini, menurut saya, dengan pengalaman pengelolaan pasar selama ini, kita tidak berharap banyak soal PAD dari pasarnya. Iya. Karena apa? Itu tempat pedagang-pedagang kecil. Dia berbeda dengan misalnya Gedung Pasar Baru hari ini kita kelola seperti MCM atau ACC atau Amplas. Pasti akan dapat PAD yang besar. Tapi karena ini pasar tradisional, pedagang-pedagang kecil berjualan di sana, tidak mungkin kita membebani mereka dengan retribusi yang besar ataupun pungutan yang besar. Karena itu kita jalani saja. Tapi prinsipnya begini, pemerintah kota berharap dinas terkait Indak provinsi misalnya, dalam mengelola pasar itu marilah kita berpikir tentang juga Kota Ambon. Bahwa upaya kita untuk memperoleh PAD itu penting. Tapi juga mendukung pemerintah kota untuk menata kota ini menjadi tertib, menjadi aman. Itu juga bagian daripada kontribusi semua pihak. Tadi beta para Ambon namun persemua. Kita berharap Indak provinsi juga memahami beta para Ambon namun persemua supaya ya dikelola dengan baik. Tapi jangan hari ini ada parkir lagi di badan jalan, ada parkir di sana sini. Masih jadi keresahan masyarakat. Padahal bukan pemerintah kota, kami sudah tegas untuk tidak boleh. Nah nanti kan gak enak kalau kita kemudian berbentur. Antar pemerintah berbentur. Saya tidak mau itu terjadi karena itu dalam semangat kebersamaan saya selalu menghimbau. Mudah-mudahan itu bisa dikelola dengan baik supaya kita semua sama rasa kenyamanan di Kota Ambon. Iya, Pak. Ini kalau kita bicara soal jangka panjang, Pak, apakah Bapak melihat perlu ada redesign hubungan kewenangan antara provinsi dan kota untuk membuka ruang pendapatan baru bagi Kota Ambon, Pak? Seperti model idealnya agar kota itu bisa tumbuh lebih mandiri, begitu, Pak? Saya rasa setiap tingkatan pemerintahan sudah diatur tentang kewenangan-kewenangannya. Misalnya soal pungutan-pungutan pajak dan retribusi, masing-masing kita sudah diatur. Apa kewenangan pusat, apa kewenangan provinsi, apa kewenangan kabupaten kota. Ya yang penting kan tinggal kita konsisten saja dengan kewenangan-kewenangan dimaksud. Kalau kita konsisten maka tidak akan terjadi tumpang tindih. Tidak akan terjadi tumpang tindih. Nah dia kemudian menjadi masalah kalau target kita untuk pencapaian PAD itu terus mendesak kita, lalu kemudian kita mengambil jalan-jalan yang nanti pada waktunya kita bersinggungan satu dengan yang lain. Bagi saya, toh Ambon ini kan bagian dari Maluku. Sekiranya pemerintah Kota Ambon memperoleh PAD yang besar, apakah kami membangun daerah lain? Kan tidak. Kami pasti akan membangun Kota Ambon dan dampaknya adalah dia akan berkontribusi positif kepada provinsi.
Karena masyarakat ini kan yang menghadapi masyarakat langsung kami di kabupaten kota. Nah, harapan kami, saya rasa tidak ada redesign karena semua sudah punya. Iya. Sudah punya kewenangan masing-masing. Yang kita harapkan adalah kita tidak saling berebutan. Itu aja. Itu. Siapa yang menciptakan, dia yang memungut. Kan gitu. Jadi masing-masing kita diberikan kesempatan. Silakan, siapa mau bikin ruko di mana, siapa mau bikin tempat usaha di mana. Ya, kalau kita ya pemerintah kota yang bikin, maka kami yang akan mendapatkan retribusi. Dan saya bilang kan, Iya. filosofi daripada retribusi adalah kita menyediakan tempat dan atau jasa, orang menggunakan, mereka bayar ke kita. Nah, dia akan jadi masalah kalau kita yang menyediakan, ya, yang lain yang menarik, ya itu masalah. Tapi sepanjang kita mengerti dan memahami tentang kewenangan-kewenangan kita, saya rasa tidak akan terjadi persoalan antara kota dan provinsi. Toh kami sama-sama berjuang untuk per Ambon pun baik, per provinsi pun baik, Maluku Jadi pun baik. masing-masing jalan sesuai ketentuan yang Ya, itu sudah saja. ada, begitu Pak. Begitu. Iya. Nah Pak, ini kita tahu sendiri bahwa kota Ambon ini mendapatkan dukungan dari berbagai sektor lintas daerah. Misalnya Iya. waktu itu kan kota Ambon juga mendapat bantuan armada operasional dari DKI Jakarta ya Iya. Pak ya. Nah, bisa Pak ceritakan pengalaman positif dari kolaborasi ini dan bagaimana manfaatnya langsung kepada masyarakat kota Ambon Pak? Iya. Itu yang hari ini memang menjadi sesuatu yang penting bagi kita pahami bahwa di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit soal fiskal ini, semua daerah kan diharapkan untuk berinovasi. Inovasi itu bukan saja menciptakan sesuatu, tetapi bagaimana kita mencari peluang-peluang untuk membangun hubungan kerjasama antar daerah. Itu yang diarahkan oleh pemerintah pusat supaya apa? Ya paling tidak dalam konsep yang kuat membantu yang lemah itu bisa berjalan ataupun saling mengisi. Ya bisa dilakukan. Kekurangan. Ya. Nah, kami memandang bahwa DKI Jakarta, provinsi DKI Jakarta ini provinsi yang sangat kuat soal fiskal. Nah, di tengah-tengah kekuatan fiskal itu, ya upaya pemerintah provinsi untuk terus melakukan peremajaan terhadap aset-aset yang dimiliki, salah satunya adalah armada pengangkut sampah dan pemadam kebakaran. Nah, pemerintah kota Ambon menyadari bahwa pertama kami sudah melaunching atau menyelenggarakan call center darurat 112. Butuh penambahan armada untuk memastikan pengaduan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu cepat untuk tertangani. Nah, kami menyadari kami masih kurang dari armada sampah dan armada pemadam kebakaran mobil damkar. Karena itu kami menghubungi anggota DPRD DKI Jakarta, Bang Ongen Sangaji, ya, Komisi A, dan beliau membantu kami untuk berkoordinasi dengan Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, dan dinas-dinas teknis. Nah, waktu kami ketemu, syukurlah bahwa Pak Gubernur DKI Jakarta bersedia membantu kami untuk 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 2 unit mobil sampah jenis konvektor. Konvektor itu untuk apa? Untuk angkat ketong punya bus binnya itu tuh. Yang besar itu kan mereka ditaruh situ, diangkat sendiri, tumpah sendiri. Mereka sekarang tidak bisa diangkat oleh yang 1.200 liter itu susah diangkat oleh petugas sampah. Harus diangkat secara hidrolik oleh mobil itu. Nah, mobil itu yang kita harapkan supaya dia bisa melayani collection point yang ada di Kota Ambon yang sudah kita bikin di beberapa titik. Tapi intinya begini, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi sulit hari ini, dalam komunikasi baik yang difasilitasi oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bang Ongen Sangaji, kami dibantu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan soal seberapa banyak bantuan yang diberikan, tapi soal bagaimana kita belajar untuk bekerja sama dengan
kolaborasi dengan Ya, daerah dengan lain. pemerintah daerah lain. Saya rasa poinnya di situ. Bukan soal jenis bantuan dan apa yang kita dapatkan. Tapi bahwa di tengah-tengah situasi hari ini kita bisa saling berbagi, saling mendukung antara suatu daerah dengan daerah yang lain. Sepanjang kita mau mengupayakan itu. Begitu, Bu Misha. Siap, Pak. Ya, Tribuners, ini karena waktunya juga sudah agak over ya. Jadi kita mau langsung ke pertanyaan yang terakhir aja, Pak. Ini kalau Bapak melihat Kota Ambon 5 atau 10 tahun ke depan, Pak, seperti apa Kota Ambon yang ada di imajinasi Bapak dan ingin Bapak kembangkan ke depan bersama warga Kota Ambon nanti, Pak? Ya, tentu semua pemimpin punya kondisi ideal yang dia harapkan. Tergantung masing-masing lah. Tapi bagi saya, Ambon 10-20 tahun ke depan adalah Ambon yang menjadi kota cerdas. Cerdas dalam berbagai hal. Cerdas dalam pengolahan sampah. Ambon harus menjadi kota bersih yang menjamin kebersihan kota dan kesehatan masyarakat terjamin dengan baik. Ya, kalau kita mau cari target, ya Adipura itu adalah bonus dari kerja-kerja cerdas kita soal lingkungan. Ambon yang Teluk Ambonnya bersih dari sampah, bebas dari sampah. Ambon 10 tahun ke depan mesti Ambon yang tidak lagi ada rumah-rumah kumuh. Ya. Penataan perumahan kumuh mesti dilakukan secara cerdas oleh pemerintah kota. Ambon 10-20 tahun ke depan adalah Ambon yang masyarakatnya semua sudah bisa menikmati air bersih dengan baik. Ambon 10-20 tahun ke depan adalah Ambon yang seng macet lagi. Penataan transportasi publik dilakukan dengan baik. Ya. Ambon 10-20 tahun ke depan adalah Ambon yang kantor wali kotanya membanggakan orang Ambon. Dia mesti terlihat megah sebagai simbol kota Ambon. Ya, kita yakin kalau kita membandingkan kantor wali kota ini dengan kantor bupati di Ambon, kita kalah jauh dan tidak membanggakan orang Ambon. Ambon 10-20 tahun ke depan yang lingkungannya terjaga. Kita bisa berusaha, tapi ingat anak cucu kita butuh hal yang sama seperti yang kita rasakan hari ini. Dan pelayanan publik yang semakin baik. Masyarakat tidak lagi susah. Semua infrastruktur jalan licin. Supaya aktivitas warga bisa dilakukan dengan baik. Sekolah semua menjadi bagus. Bukan cuma bangunan fisiknya, tetapi ketersediaan guru, kapasitas guru semua menjadi baik. Puskesmas semua tersedia dan orang berobat lebih gampang. Sebagian kecil dari harapan kita sebagai pemimpin Ambon 10-20 tahun ke depan. Nah, dia tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Tapi dia mesti terkonsep dan dilaksanakan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Karena itu mungkin 5 tahun ini kita bisa selesaikan semua, tapi paling tidak kita dudukan cara bekerja yang benar, yang baik untuk membawa Ambon 10, 20, 30 tahun ke depan ke arah yang kita inginkan. Gitu. Dan semua keinginan yang ada di imajinasi Pak Wali saat ini semuanya sudah tercantum dalam 17 program prioritas itu, Tribuners. Ada Ambon yang cerdas, Ambon bebas sampah, infrastruktur yang baik, semuanya sudah terangkum dalam 17 program prioritas itu. Semoga di masa kepemimpinan Bapak ini nanti semua 17 program prioritas itu bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya, Pak. Oke, Tribuners, demikian spesial interview hari ini bersama narasumber spesial kami juga. Ada Wali Kota Ambon, Bapak Dr. Andrus Bodewin Melkia Swatimena. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Bu Misha. Tribuners, terima kasih. Iya. Nonton, dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan kita semua bersama ketujuan yang satu itu. Terima kasih. Baik, Tribuners, demikian saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com, pamit undur diri. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal